aset. Aset itu adalah modal, ya, sumber daya. Nah, kalian di rumah punya aset apa saja? Di keluarga, aset yang bisa dimanfaatkan atau mungkin, ya, atau pakai modal apa? Aset itu apa saja? Rumah, apalagi selain rumah? Tanah kebun, tanah sawah, tanah apa lagi? Kebun, ya tadi. Apalagi? Kalian punya kendaraan? Ibu bapak kalian punya kendaraan? Apa? Motor, aset, modal. Kalau di sekolah kira-kira asetnya itu apa saja? Satu. Hah? Ini apa ini? Ya, sekolahnya itu apa saja, punya apa? Ada UKS, ada apa lagi? Ruang kelas. Betul. Ini yang ditempati sama kalian? Lapangan. Apa lagi? Tempat sholat? Apa tadi? Musola. Ada? Nah, ya, itu termasuk punya kebun tidak? Tadi kalau di rumah kan punya kebun. Kalau di sekolah punya kebun tidak? Nah, itu di belakang kelas 1 sampai 5. Manfaatkan, kira-kira manfaatnya lapangan ini untuk apa? Kemudian setiap hari Senin upacara, banyak ya. Bermain juga sama. Kalau ruang kelas untuk belajar. Kalau apa tadi, kebun untuk berkebun. Betul, kelas 1 ya, berkebun. Ada kebun pisang, ya kan? Ada sukun, ya, ada singkong, ada tanaman obat, betadin, ya. Ada palawijanya, palawija seperti apa? Jahe, kunyit. Nah, ada cengkeh juga. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Kalau kalian murid itu aset bukan? Hah? Aset atau bukan? Bukan. Jadi bingung, aset atau bukan ya? Kalau kalian di rumah itu, kalian itu kan anak ya. Kira-kira kalian itu berharga atau tidak? Hah? Berharga tidak? Boleh nggak kalian misalkan ditukar sama beras 1 karung? Enggak ya? Kalian itu adalah aset yang paling berharga di rumah, di keluarga. Begitupun di sekolah. Kan kalian nanti akan menjadi penerus keluarga, ya. Siapa tahu nanti orang tuanya diangkat derajatnya karena apa? Kalian menjadi ustadz, jadi kiai, ya. Masuk TV, ya kan? Gitu. Atau misalkan jadi bupati, jadi kepala desa. Nah, kalian itu adalah aset. Sama di sekolah juga ya. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya supaya kalian itu, murid itu menjadi murid yang lebih baik, berguna bagi sekolah, mengharumkan nama sekolah. Bagaimana kira-kira? Belajar dengan giat. Setelah belajar giat nanti ada lomba-lomba, ya kan? Lomba apa? Ayo lomba naon we kira-kira murid di sekolah? Balap karung. Wih, keren. Nantinya lomba-lomba di desa. Balap kelereng. Makan kerupuk. Anu antar kecamatan naon? Antar sekolah. Ceceki. Pildacil. Tahfidz Quran. Nah, kalau olahraga, voli, futsal, takraw, nongdi, main bola, sepak bola. Nah, itu ya, itu aset. Pemanfaatannya buat siapa? Selain untuk diri sendiri, berarti untuk sekolah juga ya, mengharumkan nama sekolah.
lah dan keluarga, termasuk bapak ibu guru ya. Oke, kelas 6 berangkat deh. Oh, nah bapak ibu guru ge sami ya. Oh iya bapak Pak Guru, nah misalkan terkenal, rajin, nah gitu. Pak Kepala, Pak Ahdin misalkan teh hebat, terkenal karena sekolahnya bersih, karena murid-muridnya rajin, pintar, nah begitu ya. Aset, karena apa? Karena mampu mengelola, mengatur sekolah, begitu. Banyak lagi ya. Tadi sudah kalian sebutkan satu-satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Ibu, yang terhormat Bapak Kiai, dan yang terhormat Bapak Komite dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak ibu yang saya cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk membahas membahas tentang penggunaan aset modal dan strategi pemanfaatannya. Sebelum kita mulai pada acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kano, yang kedua sambutan dari Bapak Komite, dan acara yang ketiga pembahasan dan diskusi pemetaan aset yang akan dipimpin oleh Bapak Dendi Ibrawan, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rupanya yang orang sama-sama mengajarkan ikuti syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saraya dinas yang dia saya dina penonton. Oke, sholawat dan salam berlimpah suraka dengan orang saya dengan Muhammad SAW yang kedua adalah sahabatnya bisa sami kita cinta. Bapak, Ibu, Ibu saya Ibu Rahmat kami undang simpering pengusaha yang dihormat Ibu dan dihormat Bapak Komite SDN Kano. Oke, pengusaha Bapak Kiai simpering dihormat Bapak Ibu Guru bersama simpering dihormat sekalian. Papunten Bapak undangan Direkna anu diundang simkuring dina siang ieu poe ieu perwakilan bae karasan Bapak Ibu Guru dina ieu aya kegiatan melaksanakan jeda semester, kegiatan jalan-jalan ini orang kali refreshing dina salih tengah semester ieu pantos melaksanakan
penilaian anak semesta. Bapak kali ibu sadaya dan juga hormat pelaksana media yang dia ayat kegiatan rapat yaitu pemetaan aset di lingkungan sekolah. Perusahaan aset di lingkungan sekolah dia kaitan sama sumber daya manusia. Alhamdulillah sumber daya yang ada di SD Kago, alhamdulillah guru, kantor PNS atau ASN sekitar 90% dan 2 PKS. Alhamdulillah PKS saja yang misalkan kantor lulus di P3K. Selanjutnya alhamdulillah gurunya pendidikan saya di Payun karena pandemi termasuk guru penggerak insya Allah biasa rengse di Desa Sekatri tetap merugikan aset menjadi di SDKK. Alhamdulillah pas murid alhamdulillah bina saudara nilai tertukar prestasi tertukar dilaksanakan pentas PAI pemeriksaan bina pentas PAI SDKK termasuk putusan tingkat kabupaten kemudian Alisna NTI Adan Ceceki Bendacil pemegang. Alhamdulillah kami putusan ke tingkat kabupaten. Selanjutnya PBK OSN yang sejalan kita balidayakeun dina sabada lebaran. Kegiatan olahraga, kegiatan sanesna rek Pak ini harus dibahas langsung rutina. Alhamdulillah di lingkungan sekolah kayaan lingkungan sekolah kantor sejuk ramah lingkungan periodika dunia guru tentang simpulin waktu yang berlaku sana nanti akan dipakai berapa atau kami kegiatan ayat saya yang belum nabi yang saya isikan dengan negara desa itu. Alhamdulillah selanjutnya di pemerintahan desa alhamdulillah mendukung karena langkah persegarana pendidikan di desa Kagok komite alhamdulillah komite di lingkungan desa alasan untuk peningkatan pendidikan agama karena saya Bapak Kiai di lingkungan pesantren alhamdulillah atas karojong karena peningkatan mutu pendidikan di SD Kagok. Bagi tanpa lingkungan yang mendukung pendidikan di sekolah SD Kagok tidak akan meningkat. Kalau seandainya di sekolahnya hanya di sekolah saja tanpa ada pendukung dari sekolah atau dari masyarakat setempat baik di
aset di lingkungan sekolah. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Dendi yang sudah mewakili SD Kagok untuk menjadi sekolah penggerak. Namun tidak lama Pak Dendi itu calon kepala sekolah. Dan di SD Kagok entah berapa bulan kemudian akan menjadi kepala sekolah. Karena sekarang calon kepala sekolah itu dari guru penggerak. Jadi tidak seperti yang dulu tes diangkat, karena harus dilalui dulu dari sekolah penggerak, guru penggerak. Nanti otomatis kalau Pak Dendi nanti mengikuti di sekolah baru, nanti sekolahnya jadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita doakan Pak Dendi menjadi pemimpin yang baik di itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti materi ini akan dipaparkan atau disampaikan oleh Pak Dendi sebagai guru penggerak. Itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Komite. Pada kita kami persilakan. Sukses kanggo kemaslahatan khususnya melalui lingkungan sekolah ini dari kami para siswa-siswa anu menuju di SDN Kabupaten. Kemarin tadi selalu kepala harus bisa kena ayah saling unjang antaris para guru di dia di pihak masyarakat, di pihak pesantren melalui masalah keagamaannya, itu harus bisa melalui
untuk tercekap daerah istilahnya terdiri dari sekolah unggul dan ada hari penunjang nanti di luar sekolah tadi terkawis agama terkawis adalah rutinah gitu, terutama tidak agama itu cepat lainnya di lingkungan sekolah mereka gitu, terutama ya di lingkungan masyarakat dan kan selaku orang tua dirinya kita cekapkan terus dititipkan ke sekolah kalau pendidikannya kecekap begitu pengen dari orang tua mah manusia dua dari sekolah lagi tetap orang tua mah anu masih kan pendidikan kayak orang tua anu paling awal. Nah, mudah-mudahan dapat kemudahan sekolah dia dan strategi memakai dan lihat biasa tercapai menjadi aktivitas bangsa para dewa guru harus dengan aku luas sebagai diri dan manfaat dalam agama dari gurunya manfaat dalam agama nanti disini cepat bersama bila seperti kolidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga, yaitu acara pembahasan dan diskusi pemetaan aset yang akan dipimpin oleh Bapak Dedi Irawan. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma istahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fasih ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi tentunya dalam ukhuwah Islamiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para asatidzahnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Bapak Kepala Sekolah juga yang saya hormati, kemudian Ibu Guru Desa Kago yang saya hormati, Bapak Komite Kago yang saya hormati, Bapak Ustaz Yoyo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini mohon izin bahasanya bahasa Indonesia supaya nanti laporannya gitu lebih jelas kesananya. Tapi tidak apa-apa, dan juga Bapak sudah bahasanya campur, tidak apa-apa itu karena konteksnya lokal. Tidak apa-apa, tidak masalah. Bapak juga Bapak Komite, terima kasih banyak. Di sini saya akan sedikit ada pembahasan, kemudian ada diskusi pembahasan mengenai rapat pemetaan aset, modal, dan strategi pemanfaatannya. Nah, ini kenapa harus mengundang Bapak Ibu sekalian? Sebagaimana tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah, saya itu masih calon didik penggerak angkatan 6 tahun 2023. Alhamdulillah perwakilan dari bandara itu hanya 2 orang, dan saya dan Pak Ibnu, guru SPM Ilmu
kemudian prosesnya itu lumayan dari pendaftaran itu sekitar bulan Januari Februari, dan sampai sekarang sudah Maret lagi, sudah hampir lebih dari 1 tahun. Mudah-mudahan di pertengahan atau awal April itu sudah mendapatkan lulusan. Pendidikannya sebenarnya hanya 6 bulan, dari mulai September sampai Maret atau April. Jadi sekarang itu tahap-tahap tugas akhir. Nah, terima kasih atas kehadirannya dan sebagai salah satu bentuk apa yang namanya implementasi apa yang saya pelajari, apa yang saya terima, materinya harus berdampak kepada murid, kepada masyarakat sekitar. Kira di dalam pembelajaran itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu, mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi sekolah itu ternyata bukan milik bapak kepala sekolah, maaf gitu ya, bukan milik bapak ibu guru, tetapi ya milik semua warga sekolah. Di antaranya ya ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada masyarakat, ada desa, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya. Nah itu karena kalau kepala sekolah mungkin 4 tahun sudah ditugaskan, begitu pula dengan bapak ibu guru begitu. Tetapi yang menduduki tetap di sekolah adalah warga sekitar sekolah. Jadi ada baiknya memang seharusnya itu pengembangan sekolah itu melibatkan semua aspek lingkungan sekolah. Nah, tujuan rapatnya yang dari yang tadi itu mengidentifikasi tentang aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah, kemudian menyusun strategi pemanfaatannya, dihubungkan dengan program-program sekolah yang berpihak atau berdampak positif kepada murid. Nah, jangan hanya karena ini tugas guru, tugas kepala sekolah, sementara murid tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Misalkan mengikuti lomba-lomba, setelah lomba menang atau kalah tidak ada imbasnya kepada masyarakat. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya saya paparkan dulu sedikit gambaran bahwa tadi sekolah itu merupakan sebuah ekosistem. Ekosistem itu kalau kata murid kelas 5 itu adalah interaksi hubungan sosial antara dua atau lebih. Ada komponennya itu kalau di pelajaran IPA kan ada manusia dengan lingkungan ya kan, ada kawan dengan alamnya. Nah kalau di sekolah juga sama, tetapi yang interaksinya itu adalah faktor biotik dan abiotik. Nah faktor biotik yang ada di sekolah itu antara lain seperti tadi ada murid, kepala sekolah, guru, staf pendidikan, pengawas sekolah juga, orang tua murid, masyarakat, dinas terkait seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, kementerian dinas kecamatan atau kabupaten. Nah itu termasuknya itu adalah faktor biotiknya. Kemudian yang dimaksud dengan faktor abiotik adalah keuangan, kemudian sarana dan prasarana masih lingkungan di sekitar sekolah, ada sawah, ada kebun, apakah mendukung terhadap program yang berdampak positif pada murid atau jangan-jangan mengganggu. Misalkan tempatnya itu di lingkungan pabrik yang bising, bukan? Kalau di kota sebelumnya sekolah saya dulu itu pabrik yang bising, nah itu berdampak negatif kepada proses belajar murid. Tapi ada timbal baliknya dari pabrik itu, karena mungkin merasa ada mengganggu dalam proses belajar murid, jadi ada lah gitu kerjasamanya. Itu sebagai bentuk dari perhatian lingkungan sekitar. Ada dua pendekatan dan pemanfaatan
sumber daya. Jadi yang pertama itu berbasis kekurangan atau deficit based approach. Nah, yang kedua adalah pendekatan berbasis aset yang tadi itu ya, aset based approach. Jadi mohon Bapak Ibu ya, sekali lagi saya bukan niat untuk mengajari ya, mengajarkan berenang gitu. Sama-sama saya juga belajar bagaimana menyampaikan di depan halayak umum, termasuk anak-anak sekalian jangan malu untuk disebut gitu, karena itu kalian itu lagi belajar. Nanti kalian ada saatnya berdiri di depan orang banyak, gitu kan? Nah itu tanpa ada rasa malu sekali, tapi harus banyak juga bertanya, banyak mencari tahu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu berbasis kekurangan. Misalkan kita mau mengadakan acaranya itu yang memerlukan biaya, misal anak-anak renang, janganlah kata Pak Guru itu jangan karena tidak ada ongkosnya. Itu mikirnya ongkos saja, tapi ternyata banyak cara-cara. Kalau berbasis aset itu mikirnya itu coba misalkan siapa yang mempunyai sepeda kita bareng-bareng itu mikirnya itu asetnya. Bapak Ibu guru coba bagaimana kalau naik sepeda aja bareng-bareng sama Bapak Ibu gurunya. Saya mohon maaf kakinya mohon maaf misalnya lagi sakit naik motor berarti sama anak-anak yang perempuan yang sampai sakit juga. Kalau misalkan acaranya satu kelas itu berpikirnya aset. Kalau yang ini berpikirnya kekurangan. Misalkan contoh yang lain mau mengadakan acara pelepasan, harus menyewa panggung, harus menyewa kursi, segala macamnya harus ada uang begitu. Nah itu berpikirnya itu hanya berbasis kekurangannya saja. Tapi di lingkungan sekolah itu kan ternyata tidak hanya ada guru dan murid, ada juga komite bagaimana menjembatani hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Jadi berpikirnya itu berpikir aset kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah beserta warga lingkungan sekolah. Nah ini sedikit teori mengenai pendekatan berbasis aset. Menekankan kepada mulai prinsip dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai-nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Tentunya adalah kita sebagai komunitas ya sekolah. Ini nanti implementasinya ada ya di setelah di uraian. Nah, ini menurut Green and Hayes tahun 2016 ada 7 aset dalam sebuah komunitas. Nanti kita bersama-sama mendiskusikan membahas apakah ketujuh aset ini dimiliki oleh kita selaku komunitas sekolah SDN atau tidak. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal manusia itu tadi yang sudah dijelaskan, ada guru, ada kepala sekolah, ada pengelola sekolah, ada orang tua murid, ada muridnya. Kemudian modal sosial itu bagaimana kita melobi terhadap seseorang atau lembaga tetapi non institusi, dalam artian tidak ada kaitannya dengan dinas. Dinas kan ada polsek, polres, ada pemerintah desa. Yang sosial itu tidak dinaungi oleh institusi lembaga punya, tapi boleh dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, misal karang taruna atau bisa kalau di keluarga guru itu ada
sini kerjasama dalam sosialisasi pencegahan atau pengobatan dan imunisasi. Kemudian dari pihak polsek juga suka ada beberapa kali Pak ya kesini tentang penyuluhan anti narkoba, anti miras, kenakalan remaja. Nah ini ada kerjasamanya, jangan sampai kita menutup atau tidak terbuka terhadap institusi lain yang memang ada hubungannya dengan sekolah. Kemudian modal agama dan budaya, apalagi di sini yang dekat masjid, dekat lingkungan pondok pesantren, pimpinan Bapak Ustadz. Nah, jadi itu kalau bisa itu dimaksimalkan bagaimana caranya supaya ada kerjasamanya dari sekolah dan pesantren. Ada satu tujuan, satu visi misi yang memang tujuannya itu beriman dan bertakwa, kemudian berakhlakul karimah itu. Jangan sampai misalkan di sekolah, jadi pesantren diajarkan bagaimana menghormati atau misalkan itu ya silaturahmi umat Islamnya, tapi di sekolah misalkan ada yang berantem dibiarkan saja, malah apa namanya itu tidak apa-apa untuk berlatih misalkan untuk kekuatan misalkan. Nah itu berarti tidak nyambung. Kemudian modal fisik itu yang berhubungan dengan ya fisik ya sekolah yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar murid yang membentuk misalkan keimanan ketakwaan atau kecerdasan emosional, kecerdasan akademik seperti lapangan atau misalkan WC yang bersih, kemudian ruangan kita mempunyai ruangan perpustakaan juga ada tapi dipaksakan baik, tapi memang ada perpustakaan gitu. Kemudian ada lapangan voli juga untuk sama bermain. Kemudian lingkungan alam dan finansial. Nah, lingkungan alam itu lingkungan yang mendukung terciptanya ya proses pembelajaran yang harmonis seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi di sini kan alhamdulillah tidak ada pabrik yang bising, kan? Tidak ada jalanan tidak rusak, jadi tidak ada debu yang mengganggu pernapasan. Jadi udaranya alhamdulillah bersih, termasuk lingkungan persawahan. Modal finansial berarti ini berhubungan dengan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bersama sebagian guru mencoba berkolaborasi membahas apa saja yang dimiliki oleh SDN Kagok sebagai modal aset manusianya. Ada guru SDN Kagok memiliki 12 orang guru, 83%, 93%, hampir 90% ya PNS dan satu guru penggerak, kemudian ada guru tari, pembina pramuka, guru dengan keahlian khusus, 50 gitu ya. Nah, itu strategi pemanfaatannya itu sebagai aset dalam mengembangkan kualitas sekolahnya. Guru tari dan pembina pramuka berperan penting dalam pengembangan minat dan bakat, kemudian mempersiapkan pengembangan akademik. Itu berhubungan dengan guru tari dan pembina pramuka. Apalagi sekarang itu mempersiapkan untuk PMBK, ada tari, ada atletik, ada fisik segala macam. Kemudian guru keahlian khusus ini mampu ya berperan penting dalam membantu pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di sekolah. Jadi tidak perlu jauh-jauh misalkan karena kita bisa anak yang keseleo, ada yang pingsan. Nah itu berperan penting. Maksudnya itu sebagai sosialisasi ke anak-anak misalkan sebagai tindakan pencegahan. Jadi misalkan kalau jalan santai tidak boleh tidak sarapan, atau misalnya kalau ada yang pingsan tindakan pertamanya seperti ini, jangan dikerumuni oleh banyak murid
juga. Nah, termasuk penanganannya kan kita mungkin hanya tahu tetapi tidak pengalaman. Nah, itu alhamdulillah SD Kapuk mempunyai guru ya, mempunyai keahlian khusus ini. Dilanjut dulu. Ada murid itu mempunyai kepala atau potensi. Ada juara MIPA, juara tari tingkat kecamatan, juara keagamaan, juara tingkatan MFP tingkat kecamatan. Nah, ini mudah-mudahan di kabupaten bisa juga berprestasi gitu. Ini kan potensi, tetapi tidak hanya muridnya itu gitu. Tapi ya tetap apalagi kita menghadapi bulan Ramadan, jadi nanti kegiatan-kegiatan itu dipenuhi oleh kegiatan yang Islami. Kemudian strategi pemanfaatannya memberikan pelayanan materi supaya lebih berkembang dan berprestasi di dunia. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Kemudian potensi yang dimiliki murid itu terus ditingkatkan dan memotivasi yang lain supaya menjadi sekolah unggulan bagi masyarakat. Nah, ini tentunya tidak lepas dari kita dukungan dari guru, kepala sekolah, kemudian dari masyarakat sekitar sekolah. Orang tua murid membantu pelaksanaan program sekolah, konsumsi, peralatan, kerajinan tangan. Jadi maksudnya kalau misalkan ada nanti suatu event misalkan acara pelepasan, acara yang melibatkan murid. Nah, ini mudah-mudahan keinginan saya rekan-rekan guru itu minimal membantu tidak hanya gurunya yang sibuk mengurus konsumsi, tetapi orang tua juga mulai berkumpul dalam bentuk suatu paguyuban, misalkan membuat konsumsi dari segi peralatannya, karena ini untuk siapa? Untuk kita juga, untuk orang tua murid itu juga begitu. Nah, kemudian ada komite juga ini yang peran yang paling penting itu menjembatani hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini peran yang paling penting. Nah, apa yang menjadi program sekolah itu dievaluasi terlebih dahulu dari Bapak Ibu guru sekarang ini, dari Bapak Ibu ya dari desa, kemudian apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian nantinya bisa disampaikan kepada ya, masyarakat lingkungan sekolah ya dalam bentuk misalkan resmi atau tidak resmi, nah, atau misalkan dalam suatu rapat, nanti juga suatu rapat yang khusus orang tua murid. Selanjutnya ada tenaga kependidikan, operator. Di sini Pak Umang ya, Pak Umang. Kemudian Ibu Adelunia itu membantu pengelolaan data dan administrasi. Kemudian ada Bapak pengawas juga. Ini bergerak doktor ya S3. Jadi berperan penting dalam pengembangan diri dan sosialisasi guru pendidikan. Jadi kalau Usman itu sering kesini, Bapak Ibu sering kesini mengatur bagaimana ini kondusif tidak belajarnya, nanti siap tidak untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu siswa harus bisa mengelola pembelajarannya sendiri. Jadi bukan anak-anak kita belajar ini, ayo tulis halaman sekian, tidak lagi, tetapi melalui modul nantinya pilih mana yang mau dikuasai terlebih dahulu. Jadi murid itu memimpin belajarnya sendiri, guru hanya sebagai menuntun, memfasilitasi apa yang ingin mereka kuasai, tetapi harus setiap modul itu harus tuntas. Nah, ini juga berperan penting. Mudah-mudahan nanti tahun depan itu ajaran baru 2023-2024 ya. Mudah-mudahan terlaksana. Buku sudah dipesankan untuk kelas 1 dan kelas 4 karena untuk SMK Kapuk sudah didaftarkan untuk 2023 dan 2024. Kemudian fokusnya itu kelas 1 dan kelas 4 dulu. Fokusnya kelas 1 dan kelas 4. Kemudian ada modal sosial. Nah, ini modal sosial maksudnya itu ini kan secara kelembagaan dari guru. Guru ada diikuti, ada KKPO, ada KKPA dan KKG. Ada kelompok kerja guru agama, guru olahraga dan guru mata pelajaran umum. Kemudian yang paling penting itu adalah
bakti dan pengawasan murid ini maksudnya itu mohon bantuannya kalau misalkan ada sesuatu yang ada indikasi kenakalan itu masyarakat bisa membantu minimal informasi. Misalnya itu ada anak-anak yang berantem atau misalkan itu kok jauh itu tidak ada gurunya, nah itu sebagai bentuk dari modal sosial itu, bentuk pengawasan kepada murid gitu. Yang mudah-mudahan tidak ada atau berpengaruh yang jelek gitu ya untuk kenakalan karena ini kalau di kota sudah macam-macam gitu ya, kayak anak yang baik ternyata sudah ke narkoba gitu, sehariannya baik kemudian tetapi sudah mulai kenal dengan narkoba. Jadi tidak selamanya kan guru mengawasi, tetapi yang lebih banyaknya itu adalah di masyarakat gitu. Ini revisi tadi yang sudah dijelaskan, ada berbagai sarana untuk menunjang proses pembelajaran murid. Ada lingkungan alam juga, pesawahan, kebun, sekolah, taman kecil, halaman sekolah, kebaunan. Itu sangat penting untuk menciptakan sekolahku istanaku. Ada itu sekolahku istanaku, program sekolah ramah anak itu diusahakan anak itu betah di rumah sekolah. Apakah banyak potongannya, ada misalkan gambar-gambarnya atau tempat bermainnya. Kemudian yang paling penting itu adalah ramah kepada temannya, tidak ada kata-kata atau bahasa yang jelek, yang kasar, yang kotor. Nah itu juga memerlukan kerjasama dengan bapak ibu guru di lingkungan sekitar sekolah. Karena di sekolah ternyata misalkan itu tiba-tiba bicara yang kasar. Kenapa? Karena di masyarakat kita dibiarkan saja. Ada orang tua murid yang terkopi misalnya itu berbicaranya kotor atau kasar, tapi dibiarkan. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena di sekolah memang dilarang. Otomatis di lingkungan sekitar sekolah juga minimal diberitahu. Memang di sekolahnya diajarkan bahasa seperti itu, dengan pertanyaan seperti itu kan sudah itu adalah fungsi pengawasan dari masyarakat. Nah ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting juga adalah modal finansial. Ada dari dana BOS. Kita mempunyai jumlah murid itu 130-an, 136 kalau tidak salah. 36. Kemudian dibagi-bagi untuk beberapa macam kegiatan atau program. Di antaranya ada 8 standar. Ada standar kelulusan untuk kelulusan kelas 6 segala macamnya. Kemudian ada ijazah, sampai ijazah, ada buku rapot, kemudian foto dan segala macamnya, sampai kepada pembiayaan, standar pembiayaan sehari-hari. Ada listrik, ada token air, ada misalkan internet. Baru alhamdulillah baru kemarin pasang wifi. Jadi itu anggarannya itu dari dana BOS. Kemudian sampai kepada pengelolaan, pembiayaan, ada tenaga administrasi dan yang lain-lainnya. Nah ini tidak terlepas dari itu saja Bapak Ibu, karena kalau misalnya kita mempunyai keinginan, misalnya keinginannya itu ada pelepasan murid, itu susah untuk dimasukkan ke dalam kas BOS ini. Karena apa? Jadi ini untuk memaksimalkan yang ini juga kesulitan gitu, mengepas-lepaskannya gitu. Tetapi tetap ada di anggaran tetap gitu. Jadi
memaksimalkan apa saja yang kita punya untuk sebagai sumber pemasukan. Di antaranya ada paguyuban kelas itu sebenarnya belum ada, Pak, belum ada. Nah, ini menjadi pembahasan kita, apakah kira-kira disetujui atau tidak adanya paguyuban itu dalam artian khas, khas dari misalkan khas kelas untuk keperluan apa. Jadi yang mengelola itu bukan guru, bukan murid, tetapi orang tua murid, seperti dalam kegiatan apa saja yang berhubungannya dengan kegiatan sekolah yang melibatkan murid. Nanti apakah disetujui atau tidaknya tidak apa-apa, Bu, Pak, gitu. Sekarang juga tidak apa-apa, apakah kita mau melaksanakan ini atau tidak. Bagaimana kira-kira paguyuban kelas? Jadi seperti yang tadi itu, misalkan membuat konsumsi untuk acara perpisahan kelas 6, mereka itu tiap kelas membuat snack sejumlah tamu undangan. Misalkan ada jumlahnya itu, ada jumlah muridnya ada 20, misalkan paguyuban kelas itu membuat snack sebanyak 20, nanti makannya mereka juga. Itu kan sebagai sumber kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kira-kira apakah disetujui atau tidak? Gak apa-apa gitu sekarang. Ada yang mau menanggapi yang ini? Atau nanti lebih lewat dulu? Ada dana sewa kantin itu belum ya Pak ya? Belum dimulai lagi ya? Belum. Nah, kalau sebelumnya memang ada gitu ya, tapi karena COVID-19 itu jadi di stop, dan sekarang itu baru mau mulai lagi ya. Jadi ini untuk kebutuhannya apa? Untuk kebutuhan ibu itu kan yang kantinnya itu milik desa atau sekolah ya? Kalau sekolah. Nah, berarti gimana? Yang ini apakah memang tetap di sini ada, tidak tahu dihapus? Kira-kira ini ada saja ya. Nah, kalau yang dana paguyuban tidak apa-apa itu, karena kita sedang merancang apa saja yang mendiskusikan apa saja yang memang diperlukan atau tidak diperlukan. Paguyuban atau nanti saja paguyuban. Tapi Pak, ini untuk paguyuban kebiasaan kelas 6 itu sudah berjalan. Nah, ini paguyuban kelas kan ya, ini kelas 6, tapi ini paguyubannya kelas. Apakah mau berlanjut kepada kelas-kelas yang lain, karena di sekolah besar juga di setiap kota ada gitu. Jadi biasanya waktu kenaikan kelas Pak, Ya. itu Nah, sudah Kelas 6. nah ya. bergantung saja dari kelas 1 sampai kelas 6. Biasa itu Udah biasa ya. Jadi ini tidak bisa dihapus berarti ya. Sudah ada berarti ya. Tinggal dimaksimalkan gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Modal politik itu ada kerjasama atau lobby dengan institusi pemerintah, baik itu desa kagok, kemudian puskesmas, kemudian polsek, bekerja sama dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pelayanan administrasi, informasi, kesehatan dan keamanan. Itu sudah berjalan juga Pak ya. Nah, ini untuk modal agama dan budaya, adanya tokoh agama di desa Kagok itu, ada tokoh agama, ada pondok pesantren, ada perayaan yang besar keagamaan. Nah, ini tujuannya harus bisa bekerja sama dalam membimbing, kemudian mempersiapkan lomba-lomba keagamaan dan penguatan karakter serta penyelenggaraan organisasi agama. Jadi ini diharapkan ada kerjasama yang nampaknya, kemudian nanti ada timbal baliknya. Dan timbal baliknya itu, misal anak yang mampu atau berprestasi itu bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat atau di pesantrennya. Mungkin Pak Ustadz sudah tidak asing ya, misalnya itu kakak kelasnya mengajari adik kelasnya begitu, atau di lebih
lagi, lebih jauh lagi. Misalkan acara pengajian di SD Kagok kan ada yang juara MTQ, ada atau Pildacil, itu kegiatan keagamaan, apa namanya, panggung hajatan, itu coba Pak Ustadz masukkan gitu dari SD Kagok ini untuk pembukaannya untuk membaca MTQ gitu. Kemudian sebelum penceramah utama itu tampilkan dulu gitu Pildacil dari perwakilan SD Kagok gitu. Itu harapan kami gitu Pak. Harapan kami supaya apa ya? Supaya sinkron apa yang diajarkan di sekolah, apa yang diajarkan di pesantren, kemudian kembali lagi ke masyarakat, tidak ada hal yang sia-sia gitu. Dan sampai ada di rumah saya baik, rajin ngaji, pintar, tetapi sekarang tatoan. Sekarang setelah dewasa, ya buka hijab seperti itu. Nggak usah gitu. Minimal apa ya, berkelanjutan, ada timbal baliknya di masyarakat. Nah ini ketujuh modal. Kira-kira dari modal yang pertama sampai ketujuh itu ada yang perlu ditambahkan atau ada yang tidak sesuai, bisa nanti kita akan susun lagi untuk program kegiatan menghadapi Ramadan dan kenaikan kelas. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dari modal manusia kira-kira ada yang kurang tepat kata-katanya? Ada tidak Bapak Ibu? Kalau tidak, yang kedua, Ibu Lilis gimana? Ya ini apakah sesuai, berdampak kepada kulit atau tidak? Bu Lilis? Udah sesuai. Sudah. Modal fisik juga ada harus sampaikan, kita ada karpet kemarin itu sudah membeli 2 dari dana bos dan ada sumbangan zakat kalau tidak salah itu zakat. Nah, sudah diberikan kepada karpet. Kemudian yang keempat, sudah ya, sudah sesuai juga ya lingkungan alam, lingkungan atau alam. Udah sesuai. Tidak ada hal yang mengganggu. Ada finansial juga tadi sudah. Nah kebetulan di sini ada ibu sebagai pimpinan dari pemerintah desa Kagok. Jadi mohon nanti kerjasamanya Ibu untuk keperluan administrasi, surat-surat atau hal lain yang berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Oke, terima kasih. Kira-kira Pak Ustadz, kalau misalkan nanti diminta kerjasamanya, nanti kan besok sudah mulai kegiatan Ramadan. Minggu depan hari Senin ya. Nah, kira-kira ada kesanggupan atau tidak begitu untuk mengisi dalam acara di sekolah? Insyaallah, alhamdulillah. Nanti juga kegiatannya kalau bisa itu tidak hanya di sekolah, nanti izin kepada ibu-ibu untuk melaksanakannya di masjid atau misalkan di mana kira-kira? Di masjid. Ya, di lapangan ada karpet, kemudian di masjid. Mungkin untuk di ke musik atau khusus kelas atas saja Pak. Iya ya Pak, dari kelas 4 di mana mungkin Kalau kelas bawah, biasanya suka di sekolah di sini di kelasnya. nah ini mah acara
teh sadayana ibu bae tapi nuhun ka Paluka terus nanti untuk acarana mengisi kegiatan barangkali mudah-mudahan barangkali semangat kanggo nanti ibadah aku anak organisasi Ramadan dia memang supados si barangkali tong seamungan sebenarnya nyatu oke mudah-mudahan sarana sing aya dina kesehatan panjang yuswana kalau dina urang ngalaksanakeun ibadah Ramadan urang sing aya dina kesehatan tengah itu kemudian tadi anu disampaikan ku Bapak Kepala terkawis pihak sekolah pamintan menurut batasan anak pamintan terkawis penataan lingkungan pamintan yang insya Allah pamintan lain namina desa mah pamintan kadang ningali heula situasi dan kondisina pamintan namina pembiayaan mah pendanaan pamintan mun sakitunya kunuhun ka Bapak Kepala ka guru sadayana Pak Ustaz Bapak Komite anu tos ngundang abdi ka dieu mungkin nama silaturahmi pemetaan modal aset desa Kagok pamintan SD hatur nuhun ka sadayana anu tos panjenengan mudah-mudahan silaturahmi dieu mendatangkan silaturahmi anu sae ka sadayana memang di atas kami sekolah SD yang ada di desa Kagok pamintan tidak ada kerjasama pamintan antara sekolah masyarakat sareng desa pamintan eta pamintan anu kada dieukeunnya hatur nuhun ka sadayana hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atas tanggapan dari Ibu. Terima kasih kepada Bapak Dandi yang telah memberikan programnya secara terperinci. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pencerahan dari program sekolah yang dimaksud. Untuk acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai. Kepada Bapak Kiai waktu berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah hasil musyawarah pada rapat hari ini. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya sehingga dapat menjalankan aktivitas kita dengan tidak ada kendala apapun. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi.